Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas salah satu saham yang menurut saya cukup ekstrim ya, yaitu MKNT atau Mitra Komunikasi Nusantara, di mana beberapa hari yang lalu harganya untuk pertama kalinya ada saham yang menyentuh harga Rp1 ya teman-teman ya. Namun di hari ini itu harganya sudah naik ke Rp3, jadi hari kemarin Rp2, sebelumnya Rp2, kemarinnya lagi Rp1 ya. Nah, hari ini tanggal 14 Desember 2023, saya ingin membahas saham MKNT teman-teman ya, dengan format baru. Semoga formatnya bisa lebih detail ya. Dan mestinya ini video akan lebih panjang, jadi teman-teman silahkan bersabar ya dalam menyaksikan video ini. Oke, langsung aja. Seperti biasa nanti kita akan membahas saham MKNT ini dari 5 tahapan. Yang pertama nanti kita akan cek kinerja harga sahamnya dari IPO sampai 10 tahun terakhir. Kemudian dari fundamental nanti kita akan cek profile company, kinerja perusahaan, valuasi saham, dividen, dan kesehatan finansialnya seperti apa. Kemudian dari seasonality 10 tahun terakhir seperti apa. Kemudian dari bandarmologi nanti kita akan cek struktur sahamnya, peran investor asing di saham ini, kepemilikan retail di saham ini, perpindahan struktur saham 1 tahun terakhir, dan pola saham month to date ya, atau di bulan Desember ini. Terakhir kita akan cek pola teknikal sahamnya. Oke, kita mulai langsung aja untuk harga IPO ya. Ini IPO-nya tahun 2015 dengan harga 200 dan pernah stock split di tahun 2017 1:5, sehingga harga IPO-nya setelah stock split adalah 40 dan harga saat ini pada saat video ini dibuat adalah Rp3, sehingga ekuitasnya teman-teman itu sisa 7,5% saja jika sejak membeli dari IPO dan tidak diapa-apakan sampai hari ini. Untuk kinerja harga sahamnya 10 tahun terakhir, kalau kita lihat di sini ya, ya hampir habis semua teman-teman ya. Hampir habis semua, apalagi tadi yang belinya dari harga IPO. Ini hampir habis semua. Nah, namun 1 bulan yang lalu ini naik 50% ya. Terus 1 minggu ini juga naik 50% ya. Di tahun ini aja sudah minus 94%. Ya, ini harga tertingginya 50 dan harga terendahnya di Rp1. Oke, sekarang kita akan masuk ke fundamental ya. Untuk profile company-nya, ini perusahaan apa? Ya, ini kantornya di Aksa Tower di Jakarta Selatan ya. Ini webnya mknt.id. Kemudian ini papan pencatatannya lah pemantauan khusus ya, makanya harganya bisa di bawah 50. Ya, ini bidang usahanya bergerak di bidang perdagangan smartphone, gadget, dan pulsa isi ulang. Ya, subsektornya perdagangan retail dan subindustrinya distributor barang konsumen. Nah, ini kira-kira ya bisnis perseroan, dia adalah distribusi produk telekomunikasi lah ya. Dia memiliki kayak Grapari gitu ya, Grapari, kemudian dia distributor produk dari Telkomsel, ya, kemudian dia punya produk modem juga, ya, ada tablet, dan ini tadi ya perdana dan voucher Telkomsel. Ini adalah jaringan distribusinya, sebenarnya cukup luas sekali ya, luas sekali dari Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Jabodetabek, Banten, ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, satu pulau Jawa dikuasai kecuali DIY, Bali, termasuk Sulawesi Utara dan Maluku. Ya, jadi area wilayah distribusinya sebenarnya cukup luas sekali ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerja dari perusahaannya. Kalau kita lihat ini IPO ya tahun 2015 turun, tiba-tiba 2017 melonjaknya sangat luar biasa. Ya, melonjaknya sangat luar biasa pendapatannya, namun berangsur-angsur turun sampai hari ini. Laba kotornya juga sama ya, lonjaknya luar biasa, berangsur-angsur turun, namun laba usahanya ini lonjaknya luar biasa, namun ini malah rugi di tahun 2019 ya, dan ini untung tipis-tipis, dan laba bersihnya setelah IPO, ini IPO ya, profit sebentar tahun 2017, kemudian 2018 sampai sekarang merugi terus teman-teman ya. Nah, ini adalah struktur pendapatannya teman-teman ya. Struktur pendapatannya kalau kita lihat
Dari laba kotornya aja ini sudah tipis memang, distributor dari produk telekomunikasi ini tipis-tipis ya laba kotornya ya, nggak cuma Telkomsel ya. Laba kotornya ini tipis sekali, di bawah bunga deposito saat ini, ya. Kemudian laba usahanya apalagi, bahkan sempat merugi, ya. Dan laba bersihnya ini tipis sekali teman-teman ya, setahun nih teman-teman ya, setahun tidak sampai 1%, bahkan rugi. Jadi, sebenarnya kalau ada perusahaan yang seperti ini ya, lebih baik uangnya ditempatkan di deposito saja. Kenapa? Karena memberikan imbal hasil yang lebih besar, ya. Deposito saat ini kan kisaran 5% gitu ya. Kalau ini kan 1% aja nggak sampai ya, ini bahkan bunga tabungan aja mungkin nggak sampai gitu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sayang ya kalau ada bisnis yang modelnya seperti ini, sangat disayangkan. Oke, kita cek ya kinerja dari kuartal sampai kuartal 3 2023 ini turun lagi pendapatannya, turun 21,5%, laba kotornya turun lagi. Ini ya kalau lihat teman-teman lihat ya, dari pendapatan 1,2 triliun, laba kotornya hanya 39 miliar. Ya, laba usahanya potong lagi 20 miliar dan laba bersihnya justru malah rugi ya. Ini memang ada beban bunga ya teman-teman, ada beban bunga sehingga merugi ya. Tapi nggak ada beban bunga pun ini kecil sekali ya, secara dibandingkan dengan pendapatannya. Nah, ini adalah estimasi ya pendapatan di annualize 2023 itu akan turun lagi ya, menjadi 1,6 triliun saja, di mana sebelumnya ini 2 triliunan, sekarang turun menjadi 1,6 triliun nanti estimasi sampai akhir tahun. Nah, penurunan ini tentu saja menarik perhatian dari otoritas ya, dari Bursa Efek dan kemudian mempertanyakan ya, mempertanyakan kenapa kok mulai rugi bersih sejak tahun 2019 ya. Kerugian tersebut disebabkan karena penurunan pendapatan lain khususnya bonus ya, serta meningkatnya kerugian penurunan nilai piutang. Jadi dia punya piutang, kemudian ada kerugian penurunan dari nilai piutang ya, kayak pencadangan seperti itu ya. Sejak tahun 2019, perseroan masih belum berhasil membukukan laba bersih. Ya, inilah penjelasan manajemen ya atas pertanyaan ini ya. Kenapa? Penurunan penjualan ini disebabkan karena 2018 ada divestasi anak usaha ya. Nah, kemudian 2019 divestasi lagi, jadi dilepas-lepas nih anak usahanya ya. Kerugian ini divestasinya untung ya, untung 4,9 miliar, ini rugi 390 juta, divestasi lagi, rugi 23 miliar, ya. Kemudian tahun 2022 divestasi lagi, ya, kerugi lagi 1,5 miliar, ya. Sejalan dengan pelepasan anak perusahaan atau cucu perusahaan menyebabkan penurunan penjualan juga laba kotor. Ya, ini penjelasannya ya. Terus rugi berjalannya, ini adalah rugi berjalannya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Tahun 2018 rugi berapa, 2019 rugi sekian, ya. Ada penyisihan piutang, ya. Jadi ini ada penyisihan piutang nih. Nanti saya akan bahas juga ini piutang apa. Kemudian 2020 juga rugi, penyisihan piutang lagi, ya. 2021 kerugian penyisihan piutang, ya, penyisihan piutang lagi. 2022 perseroan melakukan penyisihan piutang lagi ya. Jadi kegiatan usaha perseroan sebagian besar adalah penjualan isi ulang produk Telkomsel dengan sistem penjualan offline atau tradisional berupa penjualan di klaster-klaster. Jika dilihat tren penjualan mengalami penurunan karena customer lebih memilih pembelian dengan sistem online. Ya, kemudian ini juga ada tadi biaya beban bunga 40 miliar ya, membebani. Jadi di divestasi gitu ya. Nah, terus mau ngapain nih perusahaan ke depannya? Yang pertama, merubah kegiatan usaha telekomunikasi dengan cara melakukan divestasi anak atau cucu perseroan. Jadi mau dihilangkan nih usaha telekomunikasinya. Tadi ya karena secara bisnis memang nggak bagus ya, memberikan returnnya cuma kecil sekali ya. Kemudian menjalankan kegiatan usaha melalui PT MBST, yaitu perdagangan umum penjualan bahan baku tekstil dan benang. Jadi mau mulai arahnya jualan tekstil dan benang
Ya meskipun ini kayaknya tekstil Bambang juga cukup nggak jauh beda ya tekstil ya untuk profitabilitasnya ya. Kemudian ada menjalankan kegiatan usaha lainnya untuk mendukung kinerja perseroan. Jadi intinya dia mau membuat cabang usaha lain lah untuk supaya tetap berjalan perusahaannya. Apabila langkah-langkah tersebut dapat terrealisasi secepatnya, maka ekuitas perusahaan yang negatif akan menjadi positif. Ini pernyataan dari manajemen perusahaan. Oke, sekarang kita akan cek valuasi sahamnya seperti apa ya. Kalau kita lihat secara PBV, ya PBV ini rata-ratanya ada di 1,25 PBV dan saat ini negatif 0,86. Ya, jadi ini sulit sekali untuk divaluasi ya, pasti harganya mahal kalau negatif. Untuk pairnya juga sama, rata-rata di 29,9 ya, dan saat ini itu ada di negatif 1,6 ya, negatif 1,6. Jadi susah ya, ini masih rugi, jadi pasti saya akan bilang mahal. Nah, bagaimana secara earning yield-nya? Earning yield-nya itu rata-rata ada di minus 8,6. Jadi earning yield-nya aja minus 8,6 teman-teman ya. Apalagi sekarang earning yield-nya minus 127,9%. Jadi ya ini mahal sekali lah ya. Bahkan apa ya? Kalau boleh saya bilang ini tidak layak beli ya. Jadi tidak bisa divaluasi. Ya, jadi ini saya tidak memberikan harga wajar karena memang tidak bisa divaluasi ya. Perusahaan dengan secara fundamentalnya tadi sudah saya rasa sulit ya untuk bisa turn around atau kembali lagi ya. Nah, nanti tinggal apakah dari Bandarmologi memiliki potensi untuk naik. Nanti kita akan cek. Untuk dividen udah pasti nggak bagi dividen ya, karena perusahaan yang merugi terus. Kesehatan finansialnya kalau kita lihat ya, quick ratio-nya sebenarnya oke. Ya di atas 2, namun ini turun terus ya, karena ratio juga dulu oke 4, turun terus sampai ke 2, dan debt to equity ratio-nya ini meningkat ya, di sini meningkat, kemudian ini mulai turun lagi. Ya. Nah, ini yang tadi saya sorot ya. Piutang usaha tadi kan banyak ya, penyisihan piutang usaha. Ini yang sebenarnya saya sorot ya, bahwa piutang usaha di kuartal 3 2023 itu adalah bobotnya 34% dari aset lancar. Ya, 34% dari aset lancar. Jadi ini 34%-nya ini adalah piutang dari quick ratio sama current ratio. Ya. Nah, yang saya pertanyakan sebetulnya adalah piutang usaha ini itu dari usaha atau cabang dari penjualan kartu perdana dan voucher isi ulang masing-masing sebesar 139 miliar. Ini sebenarnya saya pertanyakan ya, karena setahu saya bisnis voucher dan perdana itu cash basis ya, jadi tidak ada hutang piutang. Sebenarnya saya mempertanyakan ini kenapa ada piutang di sini ya, mestinya ini cash basis teman-teman, apalagi voucher ya. Setahu saya voucher itu tidak ada yang tempo atau hutang. Perdana mungkin, namun mestinya tidak banyak ya. Jadi saya nggak ngerti kenapa ini ada piutang di bidang atau di cabang voucher perdana dan isi ulang. Ya, saya kira ini gadget ya. Ternyata ini voucher. Jadi ini menurut saya kurang bagus lah ya manajemen dalam memutuskan piutang ini ya teman-teman ya. Karena mestinya itu adalah bisnis yang cash basis, cash aja orang mau beli gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke seasonality ya. Seasonality ini cukup parah juga sih ya, nggak ada kesempatan satupun untuk naiknya, karena memang ini sempat tidur di gocap cukup lama, dibuka terus langsung terjun lagi ya, bahkan ke titik terendahnya. Nah, ini adalah struktur sahamnya teman-teman ya, per tanggal 30 November 2023, ada Monjes Investama, ini pengendali, di mana pengendali sudah bukan pengendali lagi, namanya pengendali tapi bukan pengendali lagi karena sahamnya hanya sisa 22,6%. Ada Sun Capital, ya Sun International Capital 6,25%, ada Simas Equity Fund ya 5%, kemudian ini masyarakat masyarakatnya sudah 66,052%. Jadi inilah pengendali yang sebenarnya ya, karena 50+1. Ya, ada masyarakat yang scrip 5.000. Totalnya ada 5,5 M lembar saham. Kemudian peran investor asing di saham ini tidak ada, ya hampir nyaris tidak ada. Cuma Desember ini nggak tahu ada yang beli 6 juta lembar saham ya. 6 juta lembar saham itu aja ya.
Tiba-tiba cukup besar juga ya, 6 juta lembar saham. Kalau belinya, saya nggak cek ini belinya di tanggal berapa ya. Kalau belinya di tanggal 1 ya mungkin iseng-iseng aja ya, harga Rp1 beli 6 juta gitu ya. Nah, ini adalah kepemilikan investor retail di saham MKNT. Ya, dari November ke November, holdernya ini mulai naik di akhir-akhir ya, di akhir-akhir harga mulai turun di angka 1 ya, mungkin 1, 2 gitu ya. Mulai naik ya. Jumlah lembar saham juga mulai naik, rata-rata pemegang sahamnya juga naik, dan value per holdernya juga naik. Jadi kalau saya boleh tadi hitung ya, per orang ini kalau nggak salah berapa dia, bertambah 40, lupa saya lupa ya. Bertambah berapa juta gitu ya, 8,8 juta ya. Dari 541 orang ini, per orangnya itu masuk kira-kira 8,8 juta. Ya, sehingga average-nya naik. Jadi ini iseng-iseng aja nih ya. Orang 10 juta, 8 juta gitu ya, beli-beli di RP1 ya. Mungkin kayak mau trading waran gitu ya. Jadi ini sedang terdistribusi dengan baik sekali ya untuk kepemilikan retailnya, dan ini adalah detail dari kepemilikan saham dan perpindahan sahamnya selama setahun terakhir. Kira-kira dari sini kita bisa akan tahu apakah sahamnya akan berpotensi naik lagi atau tidak. Karena tadi dari sisi fundamental sudah pasti rasanya sangat sulit untuk naik ya dari sisi fundamental. Jadi satu-satunya harapan adalah dari sisi bandarmologi. Ya, kalau kita lihat setahun terakhir ya, lokal corporate ini sedang buang barangnya, dan investor retail sangat antusias sekali membeli barang ini. Ya, yang lainnya ini hampir tidak ada. Tadi ada investor asing juga ya yang membeli saham ini 6 juta di Tahir, dan ini ada juga kepemilikan 3,17%. Ya. Nah, ini jelas sedang distribusi ya. Reksadana pun ini sedang buang barangnya, yang antusias menampung memang investor retail lokal. Nah, jadi dari sini apakah sahamnya akan bisa naik lagi atau tidak? Ya, menurut saya masih bisa naik lagi. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat di berikutnya, pengendalinya ini lagi aktif buang barang. Ya, lagi aktif buang barang, di mana tahun 2019 itu dia memegang 59,03%, dia buang terus ya. November ini rajin sekali, 10, 13 hampir setiap hari ya. Nah, Desember ini baru 2 kali ya, 5 Desember, 7 Desember mereka pengendali buang barang. Ya, buang barang terus. Artinya apa? Kalau mau buang barang harganya nggak mungkin diturunin sampai 1. Ya, harus di atas 1. Ya, harus dinaikin lagi ke 3, ke 4 supaya apa? Investor retail lokal tertarik untuk membeli ya. Minimal berspekulasi di saham inilah ya. Dan pelan-pelan ini akan berkurang terus sampai nggak tahu nanti habis gitu ya. Jadi dari bandarmologi sebenarnya masih ada harapan, cuman ini memang resikonya tinggi sekali ya, resikonya tinggi sekali. Nah, kalau kita lihat ya, kita lihat polanya di sini, ini mulai buang barang ya, di sini masif sekali ya. Untuk bulan Desember sendiri 1 sampai 14 Desember sampai hari ini, kalau kita lihat di sini kecil sekali ya. Memang terlihat sedang distribusi. Kalau kita lihat di banda detektornya terlihat netral, namun kalau kita lihat dari broker summary-nya, kita lihat ya, XL ini agresif sekali ya, beli XL dan XC ya, KK, PD, ada CC, ada EP. Ya, ini investor retail yang sangat agresif untuk membeli sahamnya. Ya, sedangkan yang buang ini jumlahnya nggak banyak, dan ini menurut kesimpulannya adalah ini sedang distribusi juga. Apalagi tadi pengendali juga buang barangnya ya, di Desember dia ada 2 kali ya buang barang. Jadi masih dalam status distribusi ya. Nah, untuk teknikalnya ini sehari hanya 18 juta per hari, jadi memang sangat kecil sekali, dan ini saya nggak bisa analisa ya kalau kayak gini ya grafiknya teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman ya, risamnya tadi untuk fundamental, kinerja jangka panjangnya turun, kinerja jangka pendeknya turun, valuasi mahal, bahkan menurut saya ini sih tidak layak beli ya, belum pernah bagi dividen. Kemudian untuk seasonality berpotensi
naik di bulannya tadi juga nggak ada sama sekali. Untuk bandarmologinya dari November ke November sedang distribusi, bahkan nggak tanggung-tanggung, pengendalinya langsung yang distribusi. 1 sampai 14 Desember juga saya simpulkan masih ada distribusi, dan untuk teknikal ini tidak bisa dianalisa. So, kesimpulannya, apakah saham MKNT berpotensi naik lagi? Tadi saya sudah sebutkan, secara fundamental sangat mustahil untuk naik lagi, kecuali memang tadi bisnisnya turn around ya, tekstilnya tiba-tiba naik gitu ya, atau memiliki bisnis lain yang moncer gitu ya, mendatangkan pendapatan dan profit yang lebih bagus. Namun rasanya sulit. Satu-satunya harapan saham ini bisa naik adalah hanya dari sisi bandarmologi, yaitu kepentingan pengendali yang ingin membuang barangnya mungkin ya. Bukan ingin ya, memang sedang membuang barangnya ya. Jadi kalau mau buang barangnya, mau menghabiskan barangnya, tentu saja harganya harus dinaikkan, diturunkan, dinaikkan, sampai investor retail ini tertarik dan terbukti tadi ya, investor retail banyak yang mencelok di saham ini 3 bulan terakhir ya. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bikin atau saya buat di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ya, ini bukan ajakan jual atau beli saham MKET. Teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri, dan resiko tentu saja ada di teman-teman sendiri ya. Ini saham beresiko sangat tinggi ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video analisa saham MKNT ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.